Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran kimia. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai soal dan pembahasan sifat keperiodikan unsur. Perhatikan contoh soal berikut ini. Diketahui beberapa unsur yang diketahui nomor atomnya. Tentukan atom yang mempunyai jari-jari atom terpanjang, energi ionisasi terbesar, keelektronegatifan terbesar, sifat logam yang paling kuat, dan sifat non-logam yang paling kuat. Kalian ingat kembali bahwa energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, dan sifat non-logam itu yang paling besar adalah semakin ke atas dan ke kanan. Kanan atas yang paling besar adalah energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, dan sifat non-logam. Sementara pada jari-jari dan sifat logam, paling besarnya adalah sebelah kiri dan bawah. Kiri bawah jari-jari dan sifat logamnya. Jadi, kita harus tentukan dulu letak atom-atom berikut di dalam tabel periodik. Kita tuliskan dulu konfigurasinya. Yang pertama adalah 12A. Kita konfigurasikan menjadi 10Ne3S2. Karena terakhirnya adalah 3S2, maka dia termasuk golongan 2A dan periode ketiga. Periode melihat dari kulitnya. Kemudian B16 kita konfigurasikan menjadi 10Ne, 3S2, dan 3P4. Karena terakhirnya adalah blok P, maka P-nya kita tambahkan S, 4 tambah 2 jadi golongan 6A dan periodenya 3. Kemudian 55C kita konfigurasikan menjadi 54Xe6S1, di mana dia berada pada golongan karena S-nya 1 jadi 1A dan periodenya 6. Kemudian 33D, 18AR, 4S2, 3D10, dan 4P3. Terakhirnya P ditambah dengan S jadi golongan 5A, 3 ditambah 2, 5. Dan periode kita lihat kulit terbesarnya adalah 4. Kemudian E20 menjadi 18AR dan 4S2. 4S2 berarti golongan 2A dan periode keempat. Jika kita letakkan unsur-unsur A, B, C, D di dalam tabel periodik akan menjadi seperti ini. A ada di golongan 2A periode ketiga, baris ketiga golongan 2A, B di golongan 6A periode ketiga, 6A periode ketiga, dan C di golongan 1A periode ke-6, D adalah di golongan 5A periode keempat. Kemudian E ada di golongan 2A periode keempat. Jadi jika kita menentukan jari-jari atom yang paling panjang, kita lihat jari-jari yang paling besar itu adalah yang di bawah dan di kiri. Nanti kita lihat yang paling ada di bawah. Yang paling bawah adalah C. Jadi jari-jari atom terpanjang adalah atom C. Pasangan dari jari-jari yang mempunyai sifat yang sama dengan jari-jari adalah sifat logam. Berarti sifat logam juga yang paling kuat adalah unsur C. Kemudian, energi ionisasi, keelektronegatifan, dan sifat non-logam itu kebalikan dari jari-jari dan sifat logam. Sehingga yang paling besar itu ada di atas dan kanan. Yang paling atas dan paling kanan. Kita lihat paling atas terdapat A dan B, dan paling kanan terdapat B. Jadi, untuk energi ionisasi, keelektronegatifan, dan sifat non-logam yang paling kuat adalah atom atau unsur B. Berikut adalah soal UN tahun 2015. Di sini diketahui data tabel unsur dan nomor atomnya dan disuruh mencari kecenderungan keelektronegatifan dari unsur-unsur tersebut. Berarti kita tentukan dulu untuk letaknya di dalam tabel periodik. Di mana K, kalau kita konfigurasikan menjadi seperti ini, terdapat pada golongan 7A dan periode kedua, L terdapat pada golongan 7A dan periode ketiga, M terdapat pada golongan 5 ditambah 2 berarti 7A dan periode keempat karena kulitnya 4, dan N terdapat pada golongan 7A dan periode kelima. Di sini sama-sama terdapat pada golongan 7A. Berbeda di periode. Periodenya 2, 3, 4, 5. Berarti dia barisnya adalah baris kedua, 3, 4, 5 semakin ke bawah. Dan dia adalah golongan halogen.
di mana kecenderungan keelektronegatifan di dalam satu golongan makin besarnya ke atas, berarti semakin ke bawah dia semakin turun. Karena di sini dia semakin ke bawah, maka keelektronegatifannya akan semakin turun. Jawaban yang tepat untuk soal di atas adalah yang A. Perhatikan contoh soal selanjutnya tentang energi ionisasi. Diketahui data beberapa energi ionisasi unsur dalam kilojoule per mol. Urutan mengenai logam alkali berdasarkan harga energi ionisasi dari atas ke bawah. Di sini energi ionisasi semakin ke atas semakin besar. Berarti yang paling atas adalah yang paling besar. Dan yang paling bawah adalah yang paling kecil. Sehingga jika ditanyakan harga ionisasi dari atas ke bawah, harga energi ionisasi dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil. Jadi, urutan yang benar adalah kita urutkan dari yang besar ke kecil. Yang paling besar adalah X, dilanjutkan dengan Z dengan nilainya adalah 496, kemudian Y 419, dilanjutkan dengan B adalah 403, dan yang paling kecil adalah 376 punya unsur A. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal di atas adalah yang E. Kemudian soal selanjutnya yang ditanyakan adalah keelektronegatifan. Ingat, keelektronegatifan sama dengan energi ionisasi. Semakin ke atas dan semakin ke kanan, semakin besar. Berarti yang paling besar ada di atas dan kanan. Kita lihat untuk golongan halogen. Halogen itu berarti dalam satu golongan ya. Dalam satu golongan, yang paling besar adalah yang paling atas. Ingat, golongan halogen atau 7A itu terdapat unsur FCl-BrIAT. Yang paling atas adalah F. Jadi jawaban yang tepat, elektronegatifan yang paling besar adalah A, yaitu F dengan nomor atom 9. Kemudian soal selanjutnya, perhatikan konfigurasi elektron beberapa unsur berikut. Ditanyakan grafik hubungan antara afinitas elektron dengan nomor atom dari unsur-unsur tersebut. Berarti kita lihat dulu untuk letak atom dalam tabel periodik, di mana P ada di golongan 4A, karena di sini S dan P, S-nya 2, P-nya 2, 4A periode kedua. Q terdapat pada golongan 5A periode kedua, R terdapat pada golongan 6A periode kedua, dan S terdapat pada golongan 7A periode kedua. Kita lihat PQRS ternyata berada pada periode yang sama. Karena PQRS berada pada periode yang sama yaitu periode kedua, dan dalam satu periode dari kiri ke kanan afinitas elektron semakin besar, kita lihat di sini golongannya juga 4, 5, 6, 7, artinya dari kiri ke kanan urutan PQRS. Maka dari kiri ke kanan semakin besar, maka jawaban yang tepat adalah PQRS-nya semakin naik. Jawabannya adalah A. Soal selanjutnya, diketahui data nomor atom dari beberapa unsur. Kalian disuruh menentukan grafik yang memiliki kecenderungan energi ionisasi. Ingat, energi ionisasi itu yang paling besar adalah atas dan kanan. Berarti kita cari dulu letaknya dari W, X, Y, Z-nya. W11 kita konfigurasi pakai konfigurasi kulit boleh karena ini dia nomor atomnya kecil. 281, X12 menjadi 282, Y13 menjadi 283, dan Z14 menjadi 284. Artinya WXYZ itu terdapat dalam periode yang sama, yaitu periode ketiga, karena terdapat 3 kulit. Dari kiri ke kanan, energi ionisasinya akan semakin besar. Ingat, energi ionisasi kanan atas. Sehingga WXYZ itu urutannya adalah W yang paling kecil dan Z yang paling besar. Jawaban yang tepat adalah yang A. Contoh soal selanjutnya adalah diketahui tabel periodik yang diketahui beberapa unsur yang belum diketahui. Kalian disuruh menentukan jari-jari atom yang terbesar. Ini lebih mudah ya, karena kita tidak perlu mengkonfigurasikan dan mencari letaknya, karena sudah diketahui dalam tabel periodik. Ingat saja bahwa jari-jari yang besar adalah yang kiri dan bawah. Berarti kita lihat yang paling bawah antara R dan T. R dan T yang paling kiri adalah R, jadi jawabannya untuk jari-jari terbesar adalah R, yang C. Selanjutnya, unsur yang paling mudah membentuk ion positif. Ingat, membentuk ion positif artinya dia harus
melepas elektron. Melepas elektron, yang paling mudah melepas elektron adalah yang jauh dari inti, karena dia akan lebih mudah melepas elektronnya. Yang jauh dari inti itu jari-jarinya besar. Yang besar adalah bawah dan kiri. Berarti kita juga lihat yang paling bawah dan kiri, terdapat R. Jadi R paling mudah membentuk ion positif. Jawabannya adalah R. Demikianlah soal dan pembahasan mengenai sifat-sifat keperiodikan unsur. Silakan kalian bisa berlatih soal-soal yang lain. Semoga bermanfaat, dapat dipahami, dan tetap semangat dalam belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.